Saya Desa Gede Manik Riantari. Di sini saya akan membawakan sebuah video dengan tema video pendidikan yang berjudul Sejarah dari Pura Taman Beji Telaga-Linggah. Nah, Pura Taman Beji Telaga-Linggah ini terletak di Kabupaten Tabanan, tepatnya di Banjar Batu Aji Kelon, Desa Batu Aji, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Banten. Baik, di sini sebelum memaparkan sejarah dari Pura Taman Beji Telaga-Linggah, saya akan mereview terlebih dahulu terkait jalan menuju Pura Taman Beji Telaga-Linggah. Nah, sebelum kita sampai di Pura Taman Beji Telaga-Linggah, kita akan melintasi Jalan Raya Cempaka Kuning Batu Aji Kelon. Nah, untuk dari pusat kota Tabanan, kita akan sampai kurang lebih 25 menit jika menggunakan kendaraan sepeda motor atau sejenisnya. Nah, di jalan Cempaka Kuning, lurus ke utara, di sebelah kiri jalan, tepatnya dari selatan, kita akan menjumpai plang yang bertuliskan Pancoran Pengelukatan Beji Telaga-Linggah. Sebelum kita sampai ke Pura Taman Beji, kita akan lintasi gang kecil. Untuk warga setempat, jika ingin mengunjungi Pura Taman Beji Telaga-Linggah, dengan berjalan kaki kurang lebih akan sampai 15 menit, dan jikalau menggunakan kendaraan atau motor akan sampai kurang lebih 7 menit. Nah, di gang yang dilintasi tadi, kita akan menemukan pelinggih persimpangan. Nah, pelinggih persimpangan ini berfungsi sebagai pelinggih pengayatan untuk mengaturkan Banten jikalau tidak bisa langsung ke Pura Taman Beji Telaga-Linggah untuk mengaturkan Banten atau sembahyang. Ini merupakan jalan turunan untuk bisa sampai ke Pura Taman Beji Telaga-Linggah. Warga dekat dengan lokasi di jalan ini biasanya mereka bersantai menikmati pemandangan, baik itu sawah, gunung, ataupun sekedar berjoging dan berjalan santai. Karena letak tempatnya sangatlah strategis. Selain melewati gang kecil, pelinggih persimpangan dan jalan turunan, untuk sampai ke Pura Taman Beji Telaga-Linggah, kita juga akan melintasi kurang lebih 100 anak tangga dari atas menuju ke Pura Taman Beji Telaga-Linggah ini. Di Pura Taman Beji Telaga-Linggah ini terdapat 3 pancoran suci, yakni yang pertama sesuai di video, ini merupakan pancoran pertama. Pancoran pertama ini terletak paling timur setelah pelinggih utama menghadap ke selatan. Pancoran suci ini berlambangkan Dewa Wisnu menunggangi Garuda. Pancoran ini biasanya difungsikan sebagai tempat mencari air suci ketika ada kegiatan atau upacara
suci di pura sekitar ataupun di lingkungan Banjar Adat Batu Haji Kelon. Baik itu upacara Dewa Yatnya, Bute Yatnya, Resi Yatnya, Pitra Yatnya, ataupun Manusa Yatnya. Lalu, untuk pancoran kedua, letaknya berdampingan persis dengan pancoran pertama, yakni di sebelah baratnya yang juga menghadap ke selatan. Nah, pancoran kedua ini biasanya difungsikan untuk tempat pemandian warga sekitar setiap harinya. Lalu, untuk pancoran ketiga letaknya di utara menghadap ke barat. Nah, pancoran yang ketiga ini dibagi lagi menjadi 5 pancoran yang difungsikan sebagai tempat pengelukatan Pancamala dan Sudamala. Tempat pengelukatan itu sendiri merupakan tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan penyucian diri dari segala bentuk hal negatif dalam tubuh berupa dosa-dosa, baik berasal dari sisa perbuatan terdahulu ataupun dari perbuatan saat ini. Sedangkan Pancamala artinya penyucian pikiran dari berbagai kotoran yang terdiri dari 1. Sarwa roga segala penyakit, 2. Sarwa wigana segala halangan, 3. Sarwa satru segala musuh, 4. Papa klesya atau mengotori hidup, dan 5. Sarwa dusta berbagai bencana dari orang jahat. Lalu, untuk Sudamala memiliki arti suda berarti mengurangi atau menghilangkan, dan mala artinya penyakit. Jadi, makna filosofis dari kata Sudamala adalah sang peruat atau pembersih segala dosa atau kesalahan. Ini merupakan tangga menuju Pelinggih Mentik. Sedikit saya akan jelaskan terkait sejarah dari Pelinggih Mentik ini. Pelinggih Mentik ini merupakan area paling tinggi di Pura Taman Beji, Telaga Lingga. Konon katanya di area Pelinggih Mentik ini merupakan tempat rapat atau berkumpulnya bagi makhluk tak kasat mata penghuni Beji, Telaga Lingga. Merupakan batu suci untuk pemujaan kepada kolam atau telaga suci. Dan ini merupakan pohon suci, yakni pohon buah kepundung. Orang-orang sekitar yang pernah tidak sengaja melihat keajaiban pohon kepundung ini mengatakan pada malam hari pohon ini walaupun kelihatan kecil di siang hari, namun beda halnya dengan malam hari. Pohon ini kelihatan besar di malam harinya, bayangannya sampai memenuhi kolam suci yang berada di bawahnya. Lalu,
Ini merupakan pelinggih utama dari Pura Taman Beji Tlaga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dari Pura Taman Beji Telaga Lingga. Pada zaman dahulu, sebelum terbentuknya Pura Taman Beji Telaga Lingga ini, para sesepuh atau tetua dari Banjar Batu Haji Kelot sekitar tahun 1950-an mendirikan salah satu pura di lingkungan Banjar Batu Haji Kelot yang bernama Pura Pasemetonan Merajan Agung, yang dimana pura ini merupakan serpihan dari Puri Kelungkung. Sekaligus pada saat itu juga membuat atau mendirikan Pura Taman Beji Telaga Lingga ini. Sejarah kenapa Pura Taman Beji ini didirikan di tempat sekarang, karena pada saat itu sesepuh atau tetua mencari tempat suci untuk mendirikan Pura Taman Beji ini dan mendapatkan titik suci, yakni titik berdirinya pura saat ini, yang dicirikan terdapat sumber mata air suci yang cukup besar keluar dari dalam tanah, atau orang Bali menyebutnya dengan istilah Toya Tlebusan. Nah, di titik air tersebut dibuatkan kolam suci, atau orang Bali sering menyebutnya dengan Telaga Suci. Dahulu, pada saat pertama kali Pura Taman Beji didirikan, kolam suci yang berada di Pura Taman Beji ini berjumlah 2 kolam suci, yakni di sebelah barat dan di sebelah timur. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadilah bencana longsor yang menyebabkan kolam suci yang berada di sebelah barat tertimbun material longsor yang menyebabkan tertutupnya kolam suci tersebut. Dan sekarang hanya terdapat 1 kolam suci saja, yakni kolam suci di sebelah timur. Konon katanya, masyarakat setempat mengatakan Pura Taman Beji Telaga Lingga ini dihuni atau dijaga oleh seekor naga yang dapat berubah bentuk atau wujud tertentu. Lalu, pada tahun 2020, tepatnya 3 tahun lalu, Pura Taman Beji Telaga Lingga ini melakukan renovasi, yakni pengasrian dan pembuatan tempat pengelukatan Pancamala dan Sudamala. Selain sebagai tempat pengelukatan bagi warga Batu Haji Kelot ataupun luar Batu Haji Kelot, Taman Beji Telaga Lingga ini biasanya pada saat upacara-upacara tertentu difungsikan. Misalnya upacara Dewayatnya atau odalan di Pura Pasemetonan atau kekeluargaan, Pura Taman Beji Telaga Lingga ini difungsikan untuk penyucian arca-arca atau lingga-lingga suci yang berada di pura tersebut. Contoh lainnya, Pura Taman Beji ini difungsikan untuk mencari tirta penembak atau tirta untuk upacara ngaben atau pitrayatnya. Sekian sedikit ulasan mengenai sejarah Pura Taman Beji Telaga Lingga yang dapat saya sampaikan. Semoga ulasan sejarah tersebut dapat bermanfaat. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin melakukan pengelukatan atau penyucian diri ke Pura Taman Beji Telaga Lingga, rekan-rekan bisa datang pada hari suci tertentu, seperti hari suci Purnama atau Tilem, dengan membawa sarana dan prasarana pengelukatan dan persembahyangan sesuai petunjuk yang diberikan oleh Sulinggi atau orang suci di Pura Taman Beji Telaga Lingga ini.
Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.